Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian kedua dari pembahasan jenis-jenis kredit. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai kredit berdasarkan sumber dananya. Yang pertama itu adalah kredit dengan dana bank sendiri, artinya berasal dari pure bank di mana tempat kita tempat kita mengajukan pinjaman. Yang kedua adalah kredit dana bersama bank lain atau kredit sindikasi atau konsorsium joint financing. Artinya begini, jadi ketika kita mengajukan sebuah pinjaman, bank itu karena setelah dia melihat ini dananya terlalu beresiko, kreditnya terlalu beresiko, makanya dia join, dia bikin sindikasi, konsorsium dengan bank-bank lain. Contoh misalkan proyek tol Petarani, itu kan proyek konsorsium, jadi bukan hanya dibiayai oleh satu bank saja. Ada juga kalau saya tidak salah itu di tol bukan tol, kereta api di Bandung, itu kan proyek konsorsium. Jadi bukan hanya dibiayai oleh pihak A, berarti A, B, C, dan D itu dia bergabung untuk membiayai proyek itu secara bersama. Risikonya itu dibagi-bagi. Kata kuncinya adalah tidak dibiayai oleh bank sendiri. Yang ketiga itu berdasarkan kredit dengan dana dari luar negeri. Maksudnya kita mendapatkan dana dari luar negeri, bukan dari bank sendiri. Atau itu bisa offshore, two-step loan dan project A. Oke, untuk slide ini berdasarkan sumber dana. Nah, berdasarkan lokasi bank, ada namanya kredit onshore. Kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Dalam negeri tapi dari valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri. Contoh kayak bank-bank asing di sini itu kan kayak ABN AMRO, kayak Rabobank ya kalau saya tidak salah. Itu dalam bentuk valuta asing, bukan rupiah. Ada namanya kredit offshore. Kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang di luar negeri. Nah, misalkan nasabahnya itu di dalam negeri, tapi banknya dari luar negeri. Jadi kita pinjam dari bank di luar negeri. Ada bank-bank kan banyak di luar Indonesia, tapi dalam bentuk valuta asing. Kalau tadi yang pertama itu cabangnya di dalam negeri, ini kita cabang dari luar negeri. Jadi dananya itu datang dari luar negeri. Itu berdasarkan lokasi bank. Berdasarkan metode pembiayaan, ada namanya kredit bilateral, yaitu kredit yang hanya dibiayai oleh satu bank. Sekali lagi, kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank. Jadi ada namanya kredit sindikasi, yaitu kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai satu proyek menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan. Ini adalah modelnya. Jadi yang tadi hanya satu bank, ini adalah kredit sindikasi, lebih dari satu bank. Berdasarkan sifat penarikan, ada namanya kredit langsung, yaitu kredit yang langsung menggunakan dana bank secara efektif yang sudah merupakan utang nasabah. Kredit langsung ini meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja. Oke, jadi ini langsung digunakan. Oke, kemudian ada namanya kredit tidak langsung. Kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan utang nasabah. Kalau yang pertama tadi sudah efektif, ini belum. Makanya itu disebut biasanya namanya bank garansi atau letter of credit. Ini penjaminan. Letter of credit itu biasanya kalau kita pesan barang dari luar negeri, nah melalui cabang bank tersebut yang di luar negeri, kita terbitkan jaminan. Nah, jaminan supaya bank itu dikirimkan, makanya namanya letter of credit. Ini berdasarkan sifat penarikan. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Masih ada satu slide lagi, satu video lagi. Semoga penjelasan saya bisa kawan-kawan mengerti. Sekali lagi jika ada yang masih bingung, masih ditanyakan, silakan kita diskusi di grup pertemuan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.